Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dyah Hasan Bengkulu, Prodi Administrasi Publik semester 2 kelompok 5. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas mata kuliah kebijakan publik dengan dosen pengampu Ibu Evi Lorita MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul Evaluasi dan Dampak Kebijakan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Pipindo Pratama sebagai ketua kelompok, selanjutnya ada Adela Cynthia Agustina, lalu yang berikutnya ada Replan, Desi Oktarini, Stepi Alustri, dan yang terakhir ada Cerin Aulia Nafla. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi hasil dan dampak kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan publik memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan publik juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan umpan balik bagi perbaikan kebijakan yang ada. Evaluasi hasil dan dampak kebijakan menjadi esensial dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah atau organisasi yang bersangkutan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam memengaruhi kondisi yang diinginkan. Latar belakang dari evaluasi dan dampak kebijakan. Yang pertama yaitu pentingnya kebijakan publik. Kebijakan publik memainkan peran kunci dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitasnya. Yang kedua yaitu kompleksitas kebijakan. Kebijakan publik seringkali kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta variabel yang dapat memengaruhi hasil dan dampaknya. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik selalu berubah, sehingga evaluasi menjadi penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi hasil dan dampak kebijakan. Yang pertama, penetapan tujuan evaluasi. Yang kedua, identifikasi indikator kerja. Yang ketiga, pengumpulan data. Keempat, analisis data. Kelima, evaluasi dampak. Dan yang terakhir yaitu analisis. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Dengan evaluasi, kita dapat memahami sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memperoleh pembelajaran untuk kebijakan di masa depan. Dampak dari evaluasi kebijakan termasuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemerintah. Ini juga membantu memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Sebagai contoh, pertimbangan kebijakan peningkatan pajak rokok yang diimplementasikan oleh pemerintah sebuah negara. Evaluasi kebijakan. Yang pertama, efektivitas. Evaluasi akan melihat apakah kebijakan ini berhasil dalam mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Penilaian akan dilakukan terhadap seberapa efisien pemerintah dalam mengumpulkan pajak tambahan dan mengalokasikannya untuk program kesehatan atau pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, relevansi. Evaluasi akan menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan terkini. Yang keempat, implementasi. Penilaian akan dilakukan terhadap proses implementasi kebijakan, termasuk apakah aturan dan regulasi telah diterapkan dengan baik. Dampak kebijakan tersebut dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang sosial. Kebijakan ini dapat memiliki dampak positif pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi tingkat merokok dan dampak kesehatan yang terkait. Dalam bidang ekonomi,
penjualan rokok mungkin akan menurun, namun pendapatan pemerintah dari pajak rokok meningkat. Ini dapat memengaruhi industri tembakau serta pendapatan rumah tangga yang menghabiskan uangnya untuk membeli rokok. Yang ketiga, bidang lingkungan. Peningkatan harga rokok dapat mendorong pengurangan limbah rokok dan polusi lingkungan yang terkait dengan produksi dan pembakaran rokok. Kebijakan tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menempuh dua strategi utama kebijakan fiskal. Yang pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur. Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilitas pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal.